menanti dirimu sampai aku ketiduran. Sulit kini kejar tunan-tunan, taringnya keluar, kepalanya membesar. Ku takut dikejar tunan-tunan. Sepi, malam ini cantik, ada Kopi Bedol ini saya buka waktu itu di 2017. Itu di pertama kali itu di Reformasi ya. Dulu tuh kopi ini sifatnya kayak kopi kampung lah, kopi bubuk, kopi hitam, dimana ya kayak kopi-kopi kampung biasa yang saya desain memang kayak warung kopi di antara warung-warung kampus yang ada di Reformasi itu kan. Saya buka tuh beda sendiri dibanding warung kopi yang lain. Kalau mereka kan warung kopi anak milenial kan, kalau kami memang di situ kayak ya bahkan cat dindingnya pun cat minyak gitu. Itu dulu pertama. Kemudian kami tutup untuk berpindah alih ke sekarang di jalan depan Jalan Sejarah yang sifatnya ternyata memang kita tidak bisa bersaing di dunia bisnis nih yang sifatnya warung kopi yang memang udah dari dulunya tuh tenar kayak Ami nggak siang kayak gitu. Nah, sekarang saya lagi coba dengan gaya modern yang dimana salah satunya kopi kekinian yang asli asli dari Pontianak. Itu jadi kita buat namun tetap sama nama Bedol, cuman kita buat dengan konsep yang kopi kekinian lah. Intinya seperti itu. Saya itu orang yang selalu pengen coba. Dulu itu banyak sekali usaha yang saya buat. Pada saat akhirnya sekarang tinggal Kopi Bedol sama warung Melayu. Kalau dulu itu banyak lah, banyak yang memang kondisi ekonomi, kondisi pasar dan lain sebagainya. Bahkan dulu saya pernah punya usaha pasir, karena memang pasir sekarang orang lebih banyak menggunakan pakai dump truck. Ya akhirnya usaha jasa pasir saya pun agak berkurang, jadi saya coba ngalih ke tempat yang lain. Gitu sih. Kalau saya sih simple ya. Saya orangnya memang tidak pernah membedakan anak buah atau atasan. Kalau saya orangnya memang terlahir dari memang bawah ya. Jadi kalau saya ngerti di bawah, ya saya akan ngerti semua sektor yang ada. Jadi hubungan itu sih kalau menurut saya sih udah ada manajer, udah ada yang bagiannya SDM-nya, udah ada ini. Ya kalau memang saya ikut terjun di semuanya, ya mungkin nggak bisa. Karena salah satu hal yang besar yang harus saya fokuskan adalah kerja di bank BRI saya. Keduanya barulah saya mantau, saya melihat apa sih perkembangan yang ada di sana. Tapi kalau secara karyawan ya memang kayak teman lah, kayak teman. Tapi gini, kalau bagi saya prinsip saya boleh enak tapi jangan seenak-enaknya. Nah, kalau misalnya saya udah punya kata kayak gitu, jadi jangan sembarang kalau saya kasih tahu sama karyawan. Paling gitu ya. Kalau saya sih lebih saya seorang karyawan. Jadi saya tahu gimana saat jadi seorang karyawan yang kerja di perbankan sebesar BRI Syariah. Saya belajar dari BRI Syariahnya sendiri dan belajar dari di sekeliling saya. Ketika memang saya selalu mengajak teman-teman baik di Bedol atau warung Melayu, yuk kerja target. Karena marketing terbaik adalah kalian yang kerja di sini, bukan marketing yang menjual produk, tapi kalian yang ada di sini. Ketika kalian ada di sini bisa mampu menjual, maka hasil lebih itu akan kalian dapat. Misal, contoh kalau misalnya catering, kalau di warung Melayu lah ya, warung Melayu itu salah satu yang lebih cepat dapat penghasilan lebih. Jadi misalnya si A ini karyawan, terus dia bisa dapatkan paket 30 nasi bungkus, mereka akan dapat reward di situ. Terus ada karyawan terbaik terminggunya, cuman tidak akan saya umumkan secara full kayak perusahaan-perusahaan besar yang lainnya. Dia Alfamart, Indomaret, dia akan kasih tahu tuh, oh ini karyawan terbaik. Saya khawatir itu jadi bumerang buat kita. Bumerangnya apa? Bumerangnya ketika memang
karyawan itu baik, pasti akan diincar sama perusahaan-perusahaan lain. Kalau kami menghargainya itu karyawan terbaik, tapi kami hargakan dengan tambahan gaji. Terus kadang-kadang yuk kita liburan sama-sama. Hal-hal yang kayak gitu yang sifatnya ya mereka merasa enak.